Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dan juga kita selalu mengingat nikmat-nikmat Allah sehingga kita tak lupa untuk setiap saat, setiap waktu, setiap situasi dan setiap keadaan untuk mengucapkan alhamdulillah. Karena dengan ucapan itulah kita akan mendapatkan nikmat, kita mendapatkan kebahagiaan. Seperti yang dijanjikan juga oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dari Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, kemudian Kopri, Dinas Kelautan, kalau nggak disebut protes ya. Terus peternakan dan juga peternakan. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu dan hadirin semua yang berbahagia, dan tentunya juga para pemirsa Perang TV yang kita hormati, kita banggakan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, judul yang akan saya berikan tausiah ini adalah manajemen marah. Mungkin kita aneh ya judulnya. Kadang-kadang ada manajemen keuangan, ada manajemen sumber daya manusia, ada juga manajemen tentang ekonomi dan sebagainya. Tapi ini marah kita manage. Sebelum sampai ke situ, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwasanya marah itu perbuatan yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, dan Allah juga melarangnya. Banyak dalil, di antaranya surat Ali Imran ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfikuna fid darra'i was-sarra'i wal kaziminal ghaidha wal afina 'anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ayat ini dalam surah Ali Imran ayat 134, ciri orang yang bertakwa orang-orang yang menahan amarahnya. Jadi menahan amarah, mengendalikan marah itu adalah perintah Allah, dan kemudian juga memaafkan orang lain. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi juga disebutkan, Ja'a rojulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah alimni ilman yuqarribuni minal jannah wa yub'ibuni anin nar, qala la taghdab walakal jannah. Hadis riwayat Bukhari. Ini juga menguatkan apa yang disampaikan oleh Allah tadi. Nabi bersabda ketika seorang laki-laki menemui Rasulullah, katanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkanlah saya sebuah ilmu yang mendekatkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari api neraka. Kemudian Rasulullah menjawab, janganlah kamu sering marah atau jadi pemarah, insya Allah bagi kamu adalah surga. Jadi Nabi juga ketika ditanya oleh sahabat, maka dijawab ilmu yang diberinya adalah cuma satu, jangan marah. Sehingga dengan tidak marah itu mendekatkan kita ke surga, dengan marah menjauhkan kita dari neraka. Nah tentu Bapak Ibu, kenapa kok demikian? Kok marah itu bisa membawa kita kepada neraka? Tentu kita sudah pernah marah semuanya. Betul Bapak Ibu? Sudah pernah marah belum? Yang tidak jawab berarti malaikat. Yang jawab
manusia. Kita pasti ada marahnya. Namanya manusiawi. Tapi yang dilarang itu pemarah. Atau berketerusan marah. Atau hobi marah. Atau sifatnya marah. Yang kita sebut dengan pemarah. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena membuat kita rusak. Membuat kita jauh dari surga dan mendekatkan kita kepada neraka. Nah, Rasul juga ditanya lagi pada hadis yang lainnya. Ausini ya Rasulullah, qala la tagdab. Faruddada miroran, qala la tagdab. Jadi seorang laki juga bertanya kepada Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah. Kalau tadi kan sahabat Nabi bertanya, berilah ilmu kepadaku yang mendekatkan ke surga dan menjauhi neraka. Jawabnya jangan marah. Nah yang ini pertanyaan, nasihati aku ya Rasulullah. Kata Rasul menjawab, la tagdab. Tidak boleh jadi orang pemarah. Ditanya lagi oleh sahabat ini, ya Rasulullah, ausini. Jawab Nabi sama, la tagdab. Sampai 3 kali berturut-turut ditanya dan dijawab dengan jawaban sama, jangan pemarah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat dalam ungkapan hadis memberikan suatu gambaran, kata-katanya itu adalah kata yang fi'il mudhari dalam bahasa Arab, kata kerja yang continuous tense. Artinya memang yang dilarang itu yang berketerusan marah, sering-sering marah, sedikit-dikit marah, hobinya marah, ini salah marah, itu salah marah. Nah itu enggak boleh. Maka Rasulullah melarangnya. Allah juga marah dan juga melihat kemungkaran dan memberikan azab kepada mereka yang juga marah. Nah, saya lengkapi dengan beberapa hadis yang lain. 3 persoalan di mana seorang berada di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala akan mengembannya dan menutupnya dengan rahmat dan akan memasukkannya ke dalam kecintaan Allah. Apa yang 3 itu yang bisa dicintai oleh Allah? Pertama, orang yang diberi nikmat karena dia bersyukur. Jadi orang yang bersyukur. Yang kedua, diberikan ampunan karena dia memberikan maaf. Nah, yang ketiga, dia bila ia marah cepat menghilangkan kemarahannya. Nah, jadi Bapak Ibu, sudahlah didekatkan ke surga, dijauhkan ke neraka, diberikan kecintaan dari Allah bagi mereka yang tidak pemarah. Nah, kemudian hadis Nabi yang lain juga, orang kuat itu bukanlah yang menang dalam gulat, tetapi kata Nabi, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan nafsu amarahnya. Jadi tetap bahasanya menahan nafsu marah, mengendalikan nafsu marah, jangan jadi pemarah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya tidak perlu menyebutkan dampak negatifnya marah dan apa jeleknya marah atau mudaratnya marah. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan saya. Mungkin nanti jawabnya di rumah dengan ditulis. Pertanyaannya sederhana. Situasi, kondisi, pikiran, perasaan apa dan bagaimana Bapak Ibu ketika marah? Catat. Ingat-ingat dulu ketika marah sama istri, marah dengan suami, marah kepada anak, marah ke anak buah. Ingat-ingat. Nah, pada waktu itu catat. Catat. 1. Kalau lagi marah, matanya melotot. 2. Kalau lagi di dapur, piring-piring berterbangan. 3. Kalau lagi meja udah keangkat-angkat. Kertas berterbangan pula. 4. Energi banyak keluar. 5. Pusing kepala. 6. Tambah stres. Nah, apalagi coba, sebut. Sebut apalagi? Mual. Nah, apalagi? Ayo, apalagi sebut? Ayo, ini kalau nggak bisa nyebut malaikat nih. Kalau marah pasti coba sebut, ingat-ingat lagi marah apa coba? Hah? Tensi tinggi, hipertensi ya, tensi darah tinggi betul. Apalagi coba sebut? Oh, dada sesak. Apa menggigil? Apalagi itu menggeretek misalnya.
Ya kan, kata-kata keluar, tenaga habis selesai marah loyo, capek, lemas. Betul Bapak Ibu? Nah, itu keadaan dan kenyataannya benar. Sekarang pertanyaan kedua, hal seperti itu baguskah atau jelek buat kita? Baguskah atau jelek? Nah kalau jelek, kenapa kita sering marah-marah? Nah pertanyaan kedua, maksud marah tadi tercapai nggak tujuannya? Misalnya marahin anak supaya anak berubah, anaknya kabur. Marahin anak, anak malah ngelawan. Anak buah dimarahin di depan kita, siap, di belakang diotami itu. Payah bos mana? Berang itu hari itu. Nah, coba cari beko aja. Ya, sarapan pagi abang akan berang aja. Akan otang. Betul Bapak Ibu? Cari tujuannya pun nggak kesampaian. Kita ingin mendidik, nggak dapat tercapai. Kita ingin membina, nggak juga dapat membina. Ingin merubah, malah dia ngelawan, nggak berubah. Dan dia semakin kesal sama kita. Kesal. Bapak Ibu, beberapa kepala dinas diadukan kepada saya. Ada yang pakai tulisan, pakai apa? Tentang pimpinan Acok Pamberang. Jadi setelah saya perhatikan memang. Tapi ya akhirnya mukanya kusut terus, lusut terus, gelisah terus. Nggak ada cerianya, seketek salah benar. Nah itulah akibat negatif, suasana yang terjadi tidak bagus dan tidak baik. Kok kenapa kita lakukan? Sebabnya karena kita tidak bisa mengendalikan nafsu, tidak bisa mengendalikan menahan nafsu, makanya jadinya seperti itu. Nah oleh karena itu, apa dan bagaimana caranya? Kan kita tahu itu nggak bagus, tahu itu jelek. Caranya yang pertama dalam surat Al-Fusilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Baca ta'awuz. Baca apa? Ta'awuz. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Kenapa kita berta'awuz? Minta perlindungan kepada Allah agar kita terlindung dari godaan syaitan. Karena ternyata amarah itu datangnya dari setan. Nah kalau bicara setan Bapak Ibu, itu bukan hanya jin atau iblis. Setan itu minal jin wal ins. Setan itu dari manusia dan juga dari bangsa jin. Jadi dari bangsa manusia dan bangsa jin. Jadi setan itu adalah perbuatan yang tidak baik, yang menggoda, merusak, mengganggu orang untuk menjalani sesuatu yang menyimpang. Jadi manusia juga bisa jadi setan kalau dia berbuat tidak baik. Nah itulah yang menggoda, itulah yang mengganggu kita, sehingga kita terpengaruh menjadi marah. Nah oleh karena itu kata Allah, ucapkanlah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awuz, memohon kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah agar kita terhindar dari godaan syaitan. Nah, jadi kalau lagi mau mengendalikan marah nih kan, misalnya awak kota Singguang, kanda awak ndak dape jo anak buah, atau awak ndak disapu jo kawan, atau wasapu ndak dibaleh sapu. Pokoknya sebab-sebabnya kita kemudian marah. Segera astagfirullah, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, langsung meminta kepada Allah, ya Allah, lindungi aku supaya aku tidak marah. Nah insya Allah kalau itu dilakukan, maka insya Allah teredam. Ya teredam marah kita itu bagaikan disiram oleh air terhadap api marah yang sedang menggelegar, yang kemungkinan itu bisa naik pitam dan kemudian marah. Itu dengan baca ta'awuz, langsung insya Allah setan pun lari, setan pun kabur, dan kita insya Allah minimal dalam diri kita mampu mengendalikan diri. Nah kalau sudah mengendalikan diri, itu apa yang kita maksudkan tadi kesampaian. Hai nak, kemari, kamu
nggak belajar, kamu nonton terus, kamu main HP terus. Anaknya protes. Bapak juga main HP terus katanya. Tuh liatin main WA terus katanya. Makanya kalau main WA terus kemudian itu anaknya protes juga. Oke, kembali. Jadi dinasihati baru masuk. Karena begini ya Bapak Ibu ya. Kita kan diberikan akal oleh Allah. Akal kita itu kalau dalam bahasa teorinya kemampuan kognitif, memahami, mengenal, mengetahui, mengerti, menganalisa, mensintesa dan seterusnya. Maka ada teori taksonomi Bloom tentang kognitif. Nah begini, jadi dalam teori Jean Piaget mengenai kognitif, orang itu bisa mencerna dan memahami sesuai dengan kemampuan tahapan perkembangannya, ya tahap perkembangan kognitifnya. Dan kemudian di situ juga disebutkan bagaimana seseorang itu bisa memahami sesuatu melalui akal, ya otak dia. Nah jadi kalau kita ingin memahamkan sesuatu supaya seseorang itu berubah tentang sesuatu itu, maka tidak mungkin cara dengan marah-marah. Tidak mungkin. Justru marah-marah menjadi kabur. Pesan tak sampai. Apalagi ibu dengan emosional marahi anaknya, udah kalang kabut tuh pesannya apa nggak jelas. Anak pun bingung, iku ibu ku berang ay makasih iku aja. Nggak ngerti. Pesan nggak sampai. Yang sampai pesannya adalah ibu marahi dia. Ibu kecewa sama dia. Ibu kesal kepada dia. Contoh itulah yang dilihat oleh anak kepada ibu yang begitu. Dia tiru pula oleh anaknya kepada temannya, kepada orang lain. Jadi nggak sampai pesan. Tapi dengan kondisi bisa mengendalikan amarah, maka insya Allah kita bisa mencapai target dengan pesan yang kita berikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu dengan baca ta'awuz tadi. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan kalau kita lihat juga dengan kita meningkatkan iman. Kenapa? Karena an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang itu adalah di mana keimanan yang ada pada dirinya mendominasi nafsu dirinya, termasuk nafsu marahnya. Tapi kalau tidak bisa didominasi oleh imannya, muncul an-nafsul amarah, jiwa yang pemarah, jiwa yang tidak baik dan sebagainya. Nah jadi Bapak Ibu, ibadah, sholat dan seterusnya juga bisa membuat kita mencegah kemarahan. Berpuasa, dengan berpuasa terkendali juga. Mungkin bulan puasa Ramadan 30 hari ya wajib. Tapi alangkah baiknya di hari-hari di luar Ramadan, sebutlah Senin Kamis berpuasa. Itu juga sebagai media mengendalikan nafsu marah dengan berpuasa. Karena itu adalah juga bagian daripada ibadah. Termasuk juga melengkapi sholat, zikir dan sebagainya. Itu kalau sudah terbiasa, itu marah itu akan terkendali dengan sendirinya. Nah kemudian Bapak Ibu yang lainnya, bagaimana caranya? Kata Nabi untuk memanage marah kita. Baca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonir rajim. Meningkatkan keimanan dan ibadah kita sehingga mendominasi marah kita dan diarahkan kepada yang positif. Muncul energi positif. Tapi kalau marah yang muncul energi negatif. Nah, kalau energi negatif pasti negatif buat kita, tidak bagus. Ya, yang marah itu keluar energi negatifnya, bukan energi positif, sehingga tidak konstruktif, tidak baik hasil dari apa yang kita dapati. Nah, hadis berikutnya, iza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis fa in zahaba anhu al-ghadabu wa ila falyattaji. Artinya, kalau kamu sedang marah dalam keadaan berdiri seperti ini, dalam keadaan berdiri marah, hendaklah ia pindah untuk kemudian duduk. Nah, begitu. Kemudian apabila ia belum hilang juga marahnya, maka ia pun pindah, pergilah untuk berbaring. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita coba aja nanti ya.
Baca auzubillahi minasyaitonirrajim, alunju pai setan le, pindah wale. Alunju pindah duduk wale. Alunju pindah bebaring wale. Alun pindah lalu, pasti hilang mah. Enak, lalu pasti hilang tuh berang. Jadi kata Nabi berpindah tempat. Saya juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Bapak Ibu secara ilmiah. Kok ini kok berang tagak kok. Kata Nabi untuk menghilangkannya manajemennya, pindah tampe. Pindah posisi dari tagak ke duduk ke berbaring. Aduna yang bisa membantu baca atau mengilmiahkan. Atau mungkin di kano marah kode setan. Setan di situ pindah, setan masih setuju kan? Jauh apa? Atau ba'a menjalehnya tuan. Atau mungkin dengan ilmu biologi kali, kalau bergerak itu darah pun ikut bergerak juga. Apa ini yang bisa menjelaskan? Tapi begitulah kata Nabi, pasti betul, pasti benar. Kita coba aja nanti, ya ibu-ibu. Kalau atasan awak, kalau Pak Erinadi ke berangnya, Pak Eri berangnya, pindah cipak. Dulu lupa, masih berangnya lebih bareng lepak. Itu. Lah, tolong inginnya. Kalau Pak Erinadi berang, sabi iko pasan Pak Gubernur. Lah Pak Eri ya Pak Bisli. Pak Bisli itu aja. Kalau Pak Bisli berang, apa ibu ingin pasan gubernur? Pasannya? Apa berangnya? Pindah Pak. Duduk Pak, berbaring. Baca ta'awudz. Tambah berangnya, iko pasan Pak Gubernur. Tambah berang, bola pulang ke Pak Gubernur Pak aja. Lah, laporkan ke gubernurnya, ambo siap menerima. Pokoknya awak kerajoku nihil berang. 0 berang. Tidak boleh. Jadi caranya kata Nabi pindah. Ya kita coba aja nanti. Apa penjelasannya mungkin banyak, tapi saya belum bisa menjelaskan secara tepat. Yang jelas hadis ini benar. Bahwasanya kalau kita marah itu berpindah tempat. Nah, kemudian apalagi caranya? Dalam surat Asy-Syura juga ada. Wa iza ma ghadibuhum yaghfirun. Apabila mereka marah, segeralah memberi maaf. Tadi juga dalam ayat yang saya bacakan di awal juga kaitannya dengan memberikan maaf. Nah, Bapak Ibu, memberikan maaf. Jadi langsung ketika berang, awak langsung memaksakan kita untuk segera kita maafkan. Nyo salah kerajo, biarlah awak maafkan. Tetapi jangan tiu sebantah maaf. Ada akicana buah, ndak bagai wasa salah mah. Bisa atasan pasti memaafkan aja. Pokoknya itu kajinya Pak Gubernur sih. Itu salah tuh. Tetap harus ditegur, tapi bukan dengan emosi, bukan dengan marah. Tegurlah dengan pengendalian diri. Saudara tadi bekerja begini. Saudara saya minta hari ini dikumpulkan tapi belum selesai juga. Kendalikan untuk menegur dengan kata-kata yang teratur, tertib, masuk dan sampai pesannya. Dan jangan sampai secara emosional yang membuat dia tersinggung, membuat dia tambah mungkin kata-kata kasar membuat dia hatinya menjadi rusak dan sebagainya, malah tidak menyelesaikan masalah, menambah masalah, akhirnya menumpuk jadi masalah baru dan akhirnya suasana kerja tidak bagus, kinerja pun jelek. Nah, jadi kita maafkan, tetapi bukan berarti boleh selalu memaafkan. Jadi begini ya Bapak Ibu ya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang mencontohkan kepada kita dengan kata-kata memaafkan. Nabi juga banyak dalam sejarah memberikan hukuman dan sanksi kepada para sahabat dan pengikut yang salah. Dan juga kita lihat dalam Al-Quran ada yang namanya surga dan ada yang namanya neraka. Neraka itu juga adalah bentuk sanksi. Bukan berarti dimaafkan lepas dia tidak akan masuk neraka. Buat apa adanya neraka kalau semuanya begitu? Buat apa pula adanya sanksi yang kita buat dalam peraturan-peraturan kepegawaian kalau itu tidak digunakan, dan itu digunakan tetap dibolehkan. Tetapi dalam konteks pembinaan kepegawaian untuk meningkatkan kinerja.
Nah, boleh ya. Tapi berketerusan marah tidak boleh. Nah, kemudian terakhir caranya memanage yaitu dengan diam. Hadis Nabi, "Iza ghadiba ahadukum falyaskut." Hadis riwayat Ahmad. Kalau kau marah maka hendaklah diam. Diam ya, falyaskut itu juga sebagai satu cara. Baiklah Bapak Ibu, marah tidak boleh. Ayat Qur'annya jelas, hadisnya jelas, dan dampaknya pun jelas tidak baik. Caranya kita manage, baca ta'awuz, tingkatkan ibadah kita, kemudian kita maafkan, kemudian kita diam dan berpindah tempat. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.